serta menegakkan nilai etika dalam lingkungan kerja. Ini tindakan terbaik karena mendorong perbaikan sistem. Selamat datang kembali di channel Pejuang Pendidikan ID. Kali ini kita akan fokus membahas soal-soal P3K khususnya manajerial. Ternyata masih banyak yang belum paham apa saja materi yang ada di dalam manajerial ini. Kita akan fokus ya, satu soal, satu materi. Kita kupas satu-satu materi dari manajerial ini. Jadi simak terus video ini agar bisa mendapatkan pemahaman yang jelas dan runut. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama ya. Ini adalah Mansuswan yang edisi kedua. Saat mengikuti pelatihan nasional di luar instansi, Ibu Rina menemukan fakta bahwa beberapa peserta memalsukan kehadiran untuk tetap mendapatkan uang saku penuh. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi etika, apa yang sebaiknya dilakukan Ibu Rina? Opsi A, melaporkan temuan ini kepada panitia agar segera ditindaklanjuti. Pada opsi A tersebut, melaporkan ke panitia adalah bentuk tanggung jawab sebagai ASN untuk menjaga integritas pelaksanaan kegiatan, serta menegakkan nilai etika dalam lingkungan kerja. Ini tindakan terbaik karena mendorong perbaikan sistem. Kita lanjutkan opsi B, menyampaikan ketidaksetujuannya kepada peserta terkait, namun tidak membawa masalah ini lebih lanjut. Tidak setuju namun tidak membawa masalah lebih lanjut. Menegur peserta langsung memang ada niat baik, namun persoalan ini perlu disampaikan ke pihak berwenang agar ada tindakan resmi, bukan sekedar protes pribadi. Yang opsi C, memilih untuk tidak mencampuri urusan peserta lain karena bukan tanggung jawabnya. Pada opsi C ini, tidak bertindak menunjukkan ketidakpedulian terhadap integritas, serta membiarkan praktek curang tetap terjadi. Lalu opsi D, memberi saran informal kepada peserta lain agar tidak melakukan tindakan tersebut. Memberi saran informal menunjukkan usaha memperbaiki, namun kurang tegas dan tidak menjamin perubahan perilaku peserta. Dari soal ini, jawaban yang tepat adalah yang A. Pada soal manajerial ini mengukur aspek integritas ya teman-teman. Jadi berani bertindak melaporkan penyimpangan, menjaga kejujuran dan norma yang berlaku, meski ada tekanan sosial. Kita lanjutkan soal berikutnya. Saat mengikuti program bersih-bersih lingkungan di Taman Kota, Bu Wulan melihat beberapa relawan justru saling menyalahkan ketika ada kekurangan alat kebersihan. Kondisi ini memperlambat penyelesaian tugas. Bagaimana sebaiknya Bu Wulan menyikapi kondisi tersebut agar kerjasama tetap berjalan efektif? Di sini materinya tentang kerjasama ya. Pada opsi A, menyalahkan panitia yang tidak menyiapkan alat secara lengkap agar relawan fokus kembali. Opsi A, menyalahkan panitia justru memperkeruh suasana dan membuat relawan semakin tidak termotivasi. Lalu yang opsi B, membiarkan para relawan menyelesaikan masalahnya sendiri supaya belajar bertanggung jawab. Membiarkan masalah tanpa campur tangan bisa memperlama penyelesaian tugas dan memperburuk kerjasama. Opsi C, mengajak relawan fokus pada solusi dengan berbagi alat secara bergiliran dan memperjelas peran masing-masing. Mengajak fokus pada solusi dengan berbagi alat dan memperjelas peran adalah langkah efektif untuk menjaga kerjasama tetap produktif. Kita simpan dulu opsi C. Lalu opsi D, meminta bantuan panitia untuk mengganti alat yang kurang dan menghentikan aktivitas sementara. Opsi D, meminta bantuan panitia memang bisa membantu, tetapi menghentikan kegiatan membuat pekerjaan malah terhambat dan semangatnya menurun. Dari soal ini, jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal ini tentang kerjasama ya teman-teman. Materi kerjasama, indikatornya adalah kemampuan mengelola konflik kecil dalam kelompok dan menjaga fokus kolektif pada pencapaian tujuan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Dalam kegiatan sosialisasi kesehatan di sebuah kota besar, Pak Rian menyadari peserta berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan ekonomi. Agar komunikasi tetap efektif, tindakan Anda, opsi A, menggunakan istilah teknis kesehatan dan dalam bahasa Inggris agar terlihat profesional. Opsi A, menggunakan bahasa Inggris dan istilah teknis dapat membuat komunikasi menjadi tidak efektif untuk sebagian besar peserta yang mungkin tidak memahami istilah tersebut. Lalu opsi B, fokus pada peserta yang terlihat aktif bertanya agar sosialisasi berjalan cepat. Opsi B ini hanya fokus pada peserta yang aktif bertanya, menunjukkan komunikasi yang tidak inklusif
dan mengabaikan kebutuhan peserta lain yang lebih pasif atau kurang percaya diri. Kita lewati dulu. Opsi C, menyampaikan materi dengan bahasa sederhana, ilustrasi, dan membuka ruang tanya jawab dua arah. Menyederhanakan bahasa, menggunakan ilustrasi, serta membuka ruang diskusi membantu semua peserta dari berbagai latar belakang memahami materi dan merasa dilibatkan. Opsi C bagus, kita simpan dulu. Lalu opsi D, membacakan seluruh isi sosialisasi dari naskah resmi untuk menjaga ketepatan informasi. Membaca naskah resmi memastikan ketepatan isi, namun beresiko membuat penyampaian menjadi monoton dan kurang interaktif, sehingga peserta sulit memahami. Dari soal-soal ini, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal ini adalah materi komunikasi ya. Indikatornya mengelola informasi dengan bahasa yang dapat diterima oleh audiens beragam, serta membangun komunikasi dua arah. Kita lanjutkan soal berikutnya. Bu Citra ditugaskan mengarahkan pedagang pasar tradisional untuk menempati kios baru yang lebih teratur dan bersih. Banyak pedagang merasa lebih nyaman di kios lama mereka yang sudah dikenal pelanggan. Sikap Anda dalam situasi ini? A. Membimbing pedagang memahami manfaat kios baru dan secara bertahap mendampingi proses perpindahan mereka. Membimbing pedagang memahami manfaat dan mendampingi mereka menunjukkan kepemimpinan dalam perubahan, membuat transisi lebih mulus dan meningkatkan penerimaan terhadap inovasi. Jadi pendekatan ini menciptakan rasa percaya dan keterlibatan aktif dalam perubahan. Kita simpan dulu ya. Yang opsi A ini bagus. Opsi B, membiarkan pedagang menempati kios lama terlebih dahulu sambil menunggu kesiapan masing-masing. Opsi B, membiarkan pedagang tetap di tempat lama menghambat proses perubahan dan menunda terwujudnya revitalisasi yang sudah direncanakan. Opsi C, menyusun surat edaran wajib pindah dan memberikan sanksi bagi pedagang yang menolak. Menyusun surat edaran dengan sanksi memang tegas, namun berpotensi menimbulkan resistensi dan perasaan terpaksa di kalangan pedagang. Opsi D menyampaikan bahwa keberhasilan revitalisasi pasar bergantung sepenuhnya pada kesadaran pedagang sendiri. Menyerahkan sepenuhnya pada kesadaran pedagang tanpa arahan konkret menunjukkan lemahnya kepemimpinan dalam mengelola perubahan. Pada soal ini, jawaban yang tepat adalah opsi A. Soal ini materinya adalah mengelola perubahan. Indikatornya, kemampuan membimbing proses perubahan dengan membangun kesadaran kolektif melalui pendekatan persuasif dan suportif. Kita lanjutkan soal berikutnya. Materi berikutnya. Bu Mira mendapat tugas mempersiapkan akreditasi sekolah dalam waktu singkat, tetapi koordinasi antar bagian kurang maksimal sehingga terjadi keterlambatan. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan dalam posisi seperti Bu Mira adalah opsi A, fokus menyelesaikan tugas yang ada di bagian sendiri terlebih dahulu. Fokus menyelesaikan tugas sendiri menunjukkan penyelesaian tanggung jawab individu, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah keterlambatan tim secara keseluruhan. Kita simpan dulu opsi A. Yang opsi B, membuat laporan tentang hambatan koordinasi kepada atasan untuk menunggu instruksi lebih lanjut. Membuat laporan hambatan dan menunggu instruksi atasan menunjukkan kurangnya inisiatif mandiri dalam menyelesaikan masalah cepat, memperlambat penyelesaian target. Yang opsi C, menginisiasi rapat koordinasi lintas bagian untuk mempercepat penyelesaian persiapan. Pada opsi C, menginisiasi rapat lintas bagian adalah langkah paling efektif karena aktif mengatasi kendala dan mempercepat pencapaian target akreditasi sesuai orientasi hasil. Kita simpan dulu. Yang opsi C. Opsi D, meminta masing-masing bagian untuk memperbaiki kinerjanya secara mandiri. Meminta bagian lain memperbaiki kinerjanya lebih mengendalikan inisiatif pihak lain, sehingga kurang menjamin percepatan penyelesaian. Dari berbagai jawaban ini, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal ini mengukur aspek orientasi pada hasil. Indikatornya adalah kemampuan mencari solusi aktif dan mengatasi hambatan kerja dalam rangka mempercepat pencapaian target bersama. Kita lanjutkan materi berikutnya. Bu Mega bertugas di kantor pelayanan pajak daerah. Menjelang tingkat akhir pelaporan, banyak warga meminta bantuan mengisi formulir, namun banyak dari mereka tidak memahami teknis menyebabkan antrian makin panjang. Tindakan yang paling tepat sebaiknya dilakukan Ibu Mega adalah opsi A, menyuruh warga membaca panduan formulir dengan lebih teliti agar dapat membantu dirinya sendiri.
Menyuruh warga membaca panduan menunjukkan ketidaksanggupannya dalam membantu publik yang memerlukan bimbingan langsung. Yang opsi A. Kita lanjutkan opsi B. Membatasi konsultasi hanya untuk warga yang benar-benar membutuhkan bantuan mendesak. Opsi B ini hanya untuk kasus tertentu tidak adil dan bisa menimbulkan ketidakpuasan publik. Lalu opsi C, membuat ringkasan panduan sederhana dan membagikannya kepada warga sebelum konsultasi. Membuat ringkasan sederhana itu bisa mempercepat proses, membuat warga lebih siap sebelum bertanya, dan memperlancar pelayanan. Solusi ini sepertinya yang paling efektif. Opsi D, meminta warga antri lebih sabar sambil menyelesaikan setiap kasus sesuai urutan kedatangan. Meminta sabar sambil melayani satu persatu cukup baik, namun tidak memperbaiki kecepatan atau efisiensi layanan secara keseluruhan. Pada soal ini, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal ini mengukur aspek pelayanan publik. Indikatornya, efisiensi dalam menyederhanakan layanan agar dapat melayani lebih banyak orang secara efektif dan cepat dalam keterbatasan sumber daya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Pak Fajar dari BPBD Banyumas mendapati kesalahan data dana darurat dalam laporan yang harus dikirim sebelum pukul 5 sore. Waktu semakin sempit, sikap Anda dalam situasi ini adalah opsi A, segera kirim laporan sesuai jadwal, lalu mengajukan revisi setelahnya agar tetap tepat waktu. Mengirim lalu merevisi menunjukkan niat tepat waktu, namun data yang salah berisiko menyebabkan kekeliruan besar pada pusat. Opsi B, menunggu konfirmasi dari atasan tentang apakah data harus dikoreksi atau dikirim apa adanya untuk menjaga prosedur. Menunggu konfirmasi saat waktu sempit justru memperbesar kemungkinan terlambat tanpa menyelesaikan masalah. Opsi C, segera memperbaiki data seakurat mungkin, lalu mengirim laporan meskipun ada risiko sedikit terlambat. Memperbaiki data meskipun berisiko terlambat sedikit lebih mengutamakan akurasi dan integritas pelaporan sesuai prinsip tanggung jawab kerja. Kita simak dulu opsi C. Opsi D, mengirim laporan sesuai data yang salah, lalu mengirimkan klarifikasi setelah laporan masuk. Mengirim data salah dengan klarifikasi menyusul lebih praktis, tetapi tetap meninggalkan resiko kesalahan administratif yang seharusnya dihindari. Jawaban paling tepat adalah yang C. Soal ini mengukur aspek pengambilan keputusan dengan indikator keberanian dan ketepatan dalam membuat pilihan yang menyeimbangkan ketepatan administrasi dan batas waktu operasional yang penting. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini materi terakhir dari manajerial. Pak Wawan, seorang guru SMP di Surabaya, mendapati Rio, murid cerdasnya, tidak aktif dalam kerja kelompok. Agar Rio dapat berkembang lebih optimal, tindakan Anda sebagai guru adalah A. Memberi Rio tugas individu lebih banyak agar dia tetap berkinerja tinggi meski tidak bekerja sama. Memberi tugas individu membuat Rio makin menjauh dari keterampilan kerjasama yang justru harus dikembangkan. Lalu opsi B, mengajak Rio berbicara secara personal untuk mencari tahu alasannya, lalu membimbingnya perlahan agar lebih aktif dalam kerja kelompok. Pada opsi B, pendekatan personal adalah langkah terbaik untuk memahami akar masalah dan memberikan bimbingan bertahap, sehingga Rio tumbuh dalam aspek kerjasama sosial. Opsi C, memberikan peran kecil dalam kelompok untuk Rio dan bertahap meningkatkan tanggung jawabnya sesuai perkembangan. Pada opsi C, memberi peran kecil adalah cara cukup baik untuk memulai mengembangkan Rio, namun pendekatan langsung lebih efektif. Lalu opsi D, mengarahkan kelompok untuk memberi tugas Rio yang sesuai, tanpa perlu terlalu menekankan kerjasama. Yang opsi D, memberi tugas sesuai tanpa mendorong perubahan sikap kerjasama justru memperkuat kebiasaan menghindari kerja kelompok. Dari jawaban-jawaban di bawah ini, yang paling tepat adalah opsi B. Soal ini mengukur aspek pengembangan diri dan orang lain. Indikatornya adalah kemampuan membantu individu mengenali dan mengatasi hambatan pribadinya agar dapat berkembang secara sosial dan akademik di lingkungan kerjasama. Baik, itu adalah materi yang ada pada manajerial P3K. Teman-teman bisa belajar lagi dari materi yang sudah ada di website Pejuang Pendidikan ID. Di sana sudah ada materi lengkap untuk manajerial, sosial kultural maupun wawancara. Di sini sudah ada 2 edisi ya, yang pertama sama yang kedua.
nanti teman-teman bisa mengerjakan gratis. Sekian dulu video yang dapat kami buat. Ke depan kami akan membuat soal-soal untuk membahas materi dari sosial kultural dan wawancara. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.